Bab 5060, Tuan. Dev tidak mengejarnya karena dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup di alam surga kedua dengan kekuatannya. Bisakah Anda menangani pavilion Tianyuan? Sekarang karena ada musuh bernama Kuil, Dev sebenarnya tidak ingin membuat lebih banyak musuh. Apakah kamu juga ingin merampok kedua peti mati itu? Dev memandang wanita berjubah putih dan bertanya. Wanita berjubah putih itu menatap Dev dalam-dalam, lalu menatap kedua prajurit itu dengan ketakutan, dan akhirnya mundur diam-diam bersama tiga lelaki tua berjubah hitam. Hanya Dev dan Mo Qingyun yang tersisa di reruntuhan. Dev, kamu sungguh hebat. Mata Mo Qingyun penuh dengan kekaguman, dan wajah kecilnya memerah karena kegembiraan. Dev menggelengkan kepalanya dan menatap kedua prajurit itu dengan serius, masalah sebenarnya baru saja dimulai. Prajurit itu tiba-tiba berbalik, menatap Dev dengan mata merahnya, dan sedikit mengangkat senjata di tangannya, seolah tengah membuat semacam penilaian. Rune di tubuh mereka berkedip-kedip, memancarkan aura berbahaya. Perubahan mendadak pada dua patung prajurit itu membuat Dev gugup dan dia menarik Mo Qingyun ke belakangnya. Mereka tampaknya lebih dari sekadar boneka. Dev berbisik, tangannya sudah berada di cincin penyimpanan, siap mengeluarkan senjata kapan saja untuk menghadapi keadaan darurat. Pada saat yang menegangkan ini, salah satu prajurit tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, dan suara serak keluar dari baju besinya. Kami mengikuti perintah Tuan untuk melindungi warisan. Pupil mata Dev mengecil, dan hatinya dipenuhi kekacauan. Kedua pendekar ini ternyata masih waras. Siapakah guru yang mereka bicarakan? Mungkinkah lelaki tua misterius itu yang diserap olehku? Mo Qingyun dengan gugup meraih lengan baju Dev. Mereka sedang berbicara. Prajurit itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Dev dengan mata merah, Tuan. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, kedua prajurit itu tiba-tiba berubah menjadi dua cahaya hitam dan tenggelam ke tubuh Dev. Dev merasakan sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya, matanya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Dev. Mo Qingyun buru-buru mendukungnya, tetapi melihat tanda merah darah muncul di dahi Dev, menjulang. Ketika Dev membuka matanya lagi, secerca pencerahan melintas di matanya, jadi begitulah. Kedua patung prajurit ini benar-benar mengira aku adalah tuan mereka. Dev menggunakan teknik jantung konsentrasi untuk menyerap aura lelaki tua misterius itu, dan dengan demikian memiliki aura lelaki tua misterius itu, sehingga kedua patung prajurit itu mengenali tuan mereka. Dev merasa anehnya familiar saat melihat rune di belakang dua patung prajurit itu, dan itu karena ini. Setelah kedua prajurit itu berubah menjadi cahaya hitam dan tenggelam ke tubuh Dev, seluruh reruntuhan tiba-tiba bergetar hebat. Oh tidak, reruntuhannya akan runtuh. Dev tiba-tiba mendongak dan melihat kubah mulai retak dan banyak sekali kerikil berjatuhan. Dia meraih tangan Mo Qingyun dan berkata, ayo pergi. Keduanya berlari menuju pintu keluar dengan kecepatan tinggi. Di belakang mereka, terdengar suara gemuruh runtuh, dan seluruh ruang tampak terkoyak oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Dev, di mana pintu keluarnya? Mo Qingyun bertanya dengan cemas. Ikuti aku. Mata Dev bersinar dengan cahaya kemasan, dan dia langsung terkunci pada sumber cahaya redup. Itu adalah susunan teleportasi yang mereka gunakan untuk masuk. Akan tetapi, susunan teleportasi telah mulai hancur, runenya telah meredup, dan dapat gagal kapan saja. Sudah terlambat. Dev menggertakkan giginya dan mendorong Mo Qingyun ke arah susunan teleportasi, kamu duluan. Bagaimana denganmu? Seru Mo Qingyun. Aku punya caraku sendiri. Sebelum dia selesai berbicara, Dev menamparkan dengan telapak tangannya, menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam susunan teleportasi dan secara paksa mengaktifkan sisa energi yang tersisa. Berdengung. Cahaya putih menyala, dan sosok Mo Qingyun menghilang dalam sekejap. Dan pada saat susunan teleportasi benar-benar runtuh, Dev melompat dan menyerbu ke celah ruang angkasa yang hendak menutup. Benua Changsuan, Pulau Terapung. Pulau misterius yang semula tergantung di langit berguncang hebat saat ini, dan banyak sekali biksu yang mendongak dengan ngeri. Apa yang terjadi? Mengapa Pulau Terapung itu berguncang? Ya ampun, jatuh. Bab 5061, aku menyukaimu. Boom. Tepi Pulau Terapung itu mulai retak, dan batu-batu besar menghantam bumi seperti meteorit, menimbulkan awan debu. Lari. Pulau Terapung itu akan hancur. Banyak sekali biksu yang berlarian ke segala arah dan suasana menjadi kacau balau. Tepat ketika semua orang mengira kiamat telah tiba, dua sosok tiba-tiba keluar dari tengah Pulau Terapung. Itu Tuan Dev dan Qingyun. Mata indah Lan Lianhua menyipit, dan dia segera memimpin orang-orang untuk menemui mereka. Tuan Dev, apa sebenarnya yang terjadi? Tanyanya cemas. Dev menenangkan diri dan berkata dengan suara yang dalam, Pulau Terapung itu sama sekali bukan pulau sungguhan, melainkan pintu masuk ke reruntuhan. Sekarang reruntuhan itu sudah runtuh, tentu saja tidak bisa dipertahankan lagi. Apa? Semua orang terkejut. Ini bukan tempat untuk bicara,
Ayo kembali dan bicara, kata Dev. Lan Lianhua mengangguk, lalu membawa Dev dan Mo Qingyun kembali ke istananya. Dev menceritakan kepada Lan Lianhua apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar ini, Lan Lianhua merasa menyesal. Pulau terapung ini telah berada di benua Changsuan kami selama bertahun-tahun, tetapi kami bahkan tidak menyadari bahwa itu sebenarnya adalah pintu masuk ke reruntuhan. Kata Teratai Biru dengan penuh penyesalan. Setelah dia selesai berbicara, Lan Lianhua menyadari bahwa aura Dev telah banyak berubah, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Dev, di alam mana kamu sekarang? Dev tersenyum tipis, alam abadi yang tersebar di tingkat ketiga. Apa? Teratai Biru terkejut. Tahukah kamu, sebelum Dev memasuki reruntuhan, dia hanya berada di level pertama Luz Immortal Realm. Namun, hanya dalam 2 hari, dia berhasil menembus beberapa level dan mencapai level ketiga Luz Immortal Realm. Kecepatan kultivasi ini benar-benar tak pernah terdengar. Dev hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Jika dia berbicara terlalu banyak, Lan Lianhua mungkin akan semakin menyesalinya. Awalnya, ini adalah peluang bagi benua Changsuan, tetapi tidak seorang pun di benua Changsuan yang menemukan bahwa pulau terapung itu adalah pintu masuk ke reruntuhan, sehingga peluang itu terlewatkan dengan sia-sia. Suani, bagaimana kabar Huo Jingjing? Dev bertanya pada Lan Lianhua. Setelah bermain dengan Huo Jingjing, Dev pergi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada orang ini. Dilihat dari watak para dewa, Huo Jingjing mungkin akan bunuh diri. Lagi pula, dia tidak tahan dipermainkan oleh seseorang dari ras rendahan yang mereka anggap. Cukup baik, sekarang mereka tidak membuat keributan atau pertengkaran, dan mereka makan tepat waktu setiap hari. Tetapi dia berkata beberapa kali bahwa dia ingin bertemu denganmu, dan aku selalu mengatakan kau tidak ada di sana. Kata Teratai Biru. Dev tertegun dan bingung. Mungkinkah dia tidak bersikap kejam kepada Huo Jingjing karena dia memaksanya berhubungan seks dengannya? Jadi Dev berdiri dan berencana untuk pergi menemui Huo Jingjing. Ketika dia tiba di ruang bawah tanah, Dev melihat Huo Jingjing sedang duduk dengan tenang. Melihat Dev datang, Huo Jingjing berdiri, tetapi dia tidak semarah yang dibayangkan Dev. Dev. Huo Jingjing menatapnya dengan tatapan rumit. Berbeda dari kesombongannya di awal, ada sedikit kelembutan di matanya saat ini. Untuk apa? Dev mengangkat alisnya dan bertanya dengan tidak senang. Untuk menghadapi wanita sombong seperti itu, Anda perlu menekannya dengan aura Anda. Huo Jingjing menggigit bibirnya dan berbisik, kamu, apa yang telah kamu lakukan selama 2 hari terakhir ini? Apa hubungannya semua ini denganmu? Apakah aku perlu melapor kepadamu? Dev berkata dengan dingin. Tidak, aku tidak bermaksud mengendalikanmu, hanya saja pikiranku sangat kacau selama 2 hari terakhir ini. Huo Jingjing melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, kenapa? Dev menatap Huo Jingjing, apakah karena aku merasukimu sehingga kau jadi bingung? Ya, Huo Jingjing mengangguk. Maaf, aku juga impulsif, kata Dev. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun padaku. Huo Jingjing menggelengkan kepalanya, bisakah kamu masuk dan duduk bersamaku sebentar? Dev berpikir sejenak, mengangguk dan membuka pintu penjara. Tepat setelah masuk dan menutup pintu, Huo Jingjing tiba-tiba berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan Dev. Dev, sepertinya aku jatuh cinta padamu, kata Huo Jingjing kepada Dev. Bab 5062, Kecemburuan. Dev terkejut, lalu mencibir, Nona Huo, Anda seorang dewa, bagaimana mungkin Anda tertarik pada semut seperti saya? Jangan bercanda denganku, aku tahu bahwa kalian, ras dewa, tidak diperbolehkan untuk bersatu dengan ras lain. Huo Jingjing mengangkat kepalanya, dengan rasa malu dan marah di matanya, mengapa kamu masih menyebut-nyebut klan dewa? Aku bodoh dan telah dicuci otaknya. Kita semua manusia. Malam saat aku bersamamu, kau menunjukkan kepadaku apa itu surga. Suara Huo Jingjing berangsur-angsur menjadi lebih rendah dan pipinya memerah. Ternyata setelah dipaksa berhubungan seks dengan Dev, Huo Jingjing awalnya geram, namun lama-kelamaan ia menyadari pikirannya dipenuhi oleh bayangan Dev. Dev tidak menyangka bahwa wanita sombong dari klan dewa ini akan ditaklukkannya secepat itu. Tampaknya bahkan wanita yang paling sombong pun takut pada tongkat besar. Dev melihat penampilannya yang pemalu, hatinya tergerak. Dia mengulurkan tangan dan mengangkat dagunya, karena kamu menyukaiku, aku tidak akan pergi malam ini dan membiarkanmu melihat surga lagi. Kamu, Sebelum Huo Jingjing bisa menyelesaikan kata-katanya, Dev mencium bibir merahnya dan dia terjatuh lemas ke dalam pelukannya. Keesokan paginya, begitu Dev membuka matanya, dia merasakan gelombang kecemburuan. Saat aku keluar dari ruang bawah tanah, aku mendapati Mo Qingyun telah berada di pintu ruang bawah tanah tanpa aku sadari. Mo Qingyun menatap Dev dengan perasaan tak berdaya, marah dan cemburu. Akan tetapi, dia tahu bahwa dia tidak memiliki status apapun dengan Dev dan mereka baru saja bertemu sebentar, jadi dia tidak dapat mengontrol dengan siapa Dev tidur.
Nona Mo, mengapa Anda ada di sini? Dev bertanya dengan bingung ketika dia melihat Mo Qingyun. Kudengar kau tidak keluar dari ruang bawah tanah sepanjang malam. Aku takut wanita itu akan melakukan sesuatu yang buruk padamu, jadi aku ingin datang dan melihatnya. Kata Mo Qingyun. Tidak apa-apa, aku sudah mendidiknya dengan baik. Setelah Dev selesai berbicara, dia berteriak ke dalam ruang bawah tanah, Jingjing, keluarlah. Huo Jingjing berjalan keluar dengan wajah tersipu dan terpincang-pincang. Dev juga membuka pembuluh darah di tubuhnya dan tidak lagi terbatas. Ketika Huo Jingjing melihat Mo Qingyun, wajahnya tiba-tiba memerah dan dia menundukkan kepalanya. Aku senang kamu baik-baik saja. Mo Qingyun berbalik dan pergi. Nona Mo ini tampaknya cemburu. Kata Huo Jingjing. Tidak mungkin, kenapa dia cemburu? Kita tidak ada hubungan apa-apa. Dev berkata dengan sangat bingung. Dia pasti menyukaimu. Intuisi wanita sangat akurat. Kalau kau mau, bawa saja dia bersamamu. Huo Jingjing berkata dengan penuh pertimbangan. Saya tidak pernah memaksakan apapun, kata Dev. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dev, Huo Jingjing hanya bisa memutar matanya. Jika Dev tidak memaksanya, dia mungkin tidak jatuh cinta pada Dev. Pada saat ini, tiba-tiba aura mengerikan datang dari jauh dan langsung menyelimuti benua Changsuan. Semua pembudidaya benua Changsuan terkejut. Lagi pula, setelah mengalami beberapa pukulan mematikan, para kultivator benua Changsuan kini seperti burung yang ketakutan. Bersamaan dengan aura mengerikan yang bergulir masuk, terdengarlah raungan marah. Dev, keluar dan mati. Biarkan putriku pergi. Sebuah gemuruh bergema di angkasa, mengguncang gunung-gunung dan sungai-sungai. Huo Jingjing tiba-tiba terbangun, wajahnya pucat, itu ayah. Dia yang membawa orang ke sini. Dev mencibir. Kau datang tepat waktu. Sudah waktunya untuk memberitahunya tentang hubungan kita. Kita semua adalah saudara, jadi tidak seharusnya ada pertikaian. Dev membawa Huo Jingjing keluar. Pada saat ini, wajah Lan Lianhua tampak serius, dan dia menatap ke dalam kehampaan. Langit gelap gulita, dan ada ratusan kultivator berdiri di udara, yang memimpin mereka adalah Huo Zhao. Di sebelah Huo Zhao berdiri seorang pria bertopeng dengan aura yang tak terduga. Dev mengenalinya sekilas. Ini adalah Inspektur Kuil yang tubuhnya telah dihancurkan oleh mereka. Bab 5063, bukan giliranmu untuk memberi pelajaran. Utusan patroli kuil. Seru Huo Jingjing, mengapa dia ada di sini juga? Utusan patroli itu menatap ke bawah dengan dingin, dan matanya akhirnya tertuju pada Dev. Wah, aku di sini untuk membalas dendam. Kata utusan patroli dengan dingin. Aku tidak menyangka kau akan memulihkan tubuh fisikmu secepat itu. Namun, tidak ada gunanya bagimu untuk memulihkan tubuh fisikmu. Jika aku ingin membunuhmu, itu hanya akan memakan waktu beberapa menit. Dev mencibir. Sekarang dia ada di level ketiga alam abadi longgar, jadi berurusan dengan utusan patroli bukanlah masalah sama sekali. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, kau benar-benar telah mencapai level ketiga dari Luz Immortal Realm. Namun, itu tidak berguna. Aku datang dengan persiapan kali ini. Setelah utusan patroli selesai berbicara, para biksu kuil di belakangnya mengeluarkan aura yang menakutkan. Orang-orang ini bukan dari 8 istana, tetapi orang-orang kuat yang dibawa oleh inspektur. Tidak peduli berapa banyak orang yang kau bawa, aku akan membunuh mereka semua. Jika kau ingin menggunakan jumlahmu untuk menindas beberapa orang saja, aku tidak takut sama sekali. Dev tidak peduli. Tetapi Mo Qingyun, Humazi dan yang lainnya semuanya tampak serius saat ini. Dev, ini sudah larut malam, berhentilah berpura-pura, pihak lain jelas ada di sini untukmu. Humazi membujuk Dev. Dia tahu bahwa Dev suka pamer, tetapi terkadang pamer bisa berakibat fatal. Tuan Hu, jangan khawatir, kali ini aku tidak berpura-pura. Dev tertawa. Karena Dev sendiri yakin bahwa ada 2 patung prajurit di tubuhnya, dan kedua patung ini sangat kuat. Tingkat kelima alam Huaxian dikalahkan oleh kedua patung ini, yang menunjukkan bahwa kekuatan kedua patung ini dapat mencapai tingkat ke-6 atau ke-7 alam Sanxian. Jika kedua patung itu bersatu, daya ledaknya akan semakin besar. Yang terpenting adalah patung itu tidak memiliki kehidupan dan tidak takut mati. Ini adalah hal yang terpenting. Pada saat ini, petugas patroli kuil menatap ke arah Huo Jingjing, lalu mengerutkan kening. Dasar semut, beraninya kau menodai putri klan dewa, kau pantas mati. Utusan patroli meraung. Dia melihat bahwa Huo Jingjing telah dinodai. Ketika Huo Zhao mendengar ini, matanya terbelalak dan dia bertanya kepada Huo Jingjing, Jingjing, apakah ada yang tidur denganmu? Huo Jingjing mengangguk. Hal ini membuat Huo Zhao murka, dan Huo Sisi berteriak, siapa itu? Siapa yang membunuh adikku? Keluar dari sini. Ini aku, kata Dev sambil tersenyum tipis. Dev, kau mencari kematian. Huo Zhao berharap dia bisa memakan Dev hidup-hidup. Huo Jingjing bergegas keluar dan berlutut memohon, ayah,
Utusan Lord Tur, tolong lepaskan Dev. Aku mengajukan diri. Apa? Huo Zhao sangat marah. Jingjing, apa kau gila? Siapa dia sampai pantas untukmu? Tatapan mata petugas patroli itu berkilat dingin, wanita Tuhan tidak boleh menikah dengan orang luar. Huo Jingjing, kamu telah melanggar hukum Tuhan dan harus dihukum berat. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan cambuk tulang di tangannya ke arah Huo Jingjing. Huo Zhao merasa tertekan saat melihat ini, tetapi dia tidak berani menghentikannya. Hati-hati! Dev langsung melesat di depan Huo Jingjing dan melancarkan pukulan, memukul mundur cambuk tulang itu. Orang tua, sekarang bukan giliranmu untuk memberi pelajaran pada wanitaku. Pupil mata petugas patroli itu mengecil. Jika kau berani menyerangku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, baru membereskan kekacauan ini. Atas perintahnya, puluhan Master Kuil di belakangnya menyerang pada saat yang sama, dan segala macam kekuatan magis membombardir Dev. Dev, Huo Jingjing menangis. Dia tidak menyangka bahwa Dev akan melindunginya begitu banyak. Dia mengira Dev hanya menginginkannya dan tidak mempunyai perasaan apapun padanya. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia tidak mencintai orang yang salah. Dev mencibir, menggumamkan sesuatu, dan tiba-tiba dua cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Mereka adalah dua prajurit kuno. Kemunculan dua patung prajurit kuno ini membuat semua orang tercengang. Membunuh. Dev meraung. Kedua prajurit itu menyerang dengan cepat bagaikan kilat. Bab 5064, apakah Anda butuh bantuan? Dengan tebasan pedang, guntur berwarna merah darah menyapu langit, seketika mengubah seorang kepala kuil menjadi arang. Prajurit lain menghunus pedang putih, dan api biru tua berubah menjadi seekor naga raksasa, yang melahap seorang penguasa kuil. Apa, monster macam apa ini? Huo Zhao merasa ngeri. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang dibawa oleh inspektur itu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada orang-orang di 8 istana. Namun sekarang, dia dibunuh oleh dua prajurit yang tiba-tiba muncul oleh Dev dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Wajah petugas patroli juga berubah drastis, boneka perang kuno. Tidak mungkin, bagaimana Anda bisa mengendalikannya? Dev tidak menjawab sama sekali, dia bergerak secepat kilat dan langsung menuju ke inspektur. Kau mencari kematian. Utusan patroli itu berteriak dengan marah, dan cambuk tulang itu seperti pelangi, melesat ke arah Dev. Ketika Dev menghadapi cambuk tulang inspektur itu, cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. Alih-alih mundur, dia maju dan langsung menyerbu ke arah cambuk tulang itu. Pengadilan kematian. Utusan patroli itu tertawa muram, dan cambuk tulang di tangannya tiba-tiba membesar beberapa kali lipat ukurannya, berubah menjadi seekor naga tulang yang ganas, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ke arah Dev. Dev, hati-hati! Huo Jingjing menjerit, wajahnya pucat. Tepat saat naga tulang hendak melahap Dev, cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Raungan naga bergema di langit, dan sisik naga emas muncul di sekujur tubuh Dev. Tangan kanannya berubah menjadi cakar naga dan mencengkeram tulang naga dengan ganas. Sejak Dev berubah menjadi naga emas, ia memiliki kemampuan untuk mengubah wujudnya. Retakan. Dengan suara gemeretak gigi yang pecah, naga tulang yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu benar-benar dihancurkan berkeping-keping oleh Dev. Apa? Pupil mata petugas patroli itu tiba-tiba mengecil, dan sebelum dia sempat bereaksi, Dev muncul di hadapannya seperti hantu. Orang tua, giliranku. Tinju kanan Dev memadatkan guntur emas yang mengerikan, dan dia meninju wajah utusan patroli itu. Boom! Di tengah ledakan yang mengguncang bumi, petugas patroli itu terlempar mundur, topengnya hancur, memperlihatkan wajah mengerikan yang penuh bekas luka. Ah, wajahku! Utusan patroli itu menjerit melengking dan darah menyembur keluar dari seluruh lubangnya. Pada saat yang sama, kedua patung prajurit juga memulai pembantaian. Prajurit hitam itu mengayunkan pedang raksasa di tangannya, dan guntur berwarna merah darah berubah menjadi jaring listrik di langit, langsung menutupi lebih dari selusin kepala kuil. Ah! Teriakan terdengar silih berganti, dan para penguasa kuil itu menggeliat liar dalam jaring listrik, lalu berubah menjadi arang dalam sekejap mata. Prajurit putih itu bahkan lebih menakutkan. Setiap kali mengayunkan pedang panjang di tangannya, ia akan memunculkan lautan api biru. Kemanapun ia lewat, bahkan ruang pun terbakar dan terdistorsi. Monster macam apa ini? Seorang kepala kuil mundur ketakutan, tetapi ditebas menjadi dua oleh prajurit putih itu dengan satu pukulan. Tubuhnya terbakar menjadi abu oleh api biru tua bahkan sebelum menyentuh tanah. Bentuk formasi. Cepat bentuk formasi, teriak seorang guru dari kuil. Akan tetapi, sebelum mereka dapat menyelesaikan formasi tersebut, prajurit hitam itu tiba-tiba meraung ke langit dan membanting pedang raksasa di tangannya ke tanah. Boom! Bumi bergetar hebat, guntur berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tanah,
seketika menghancurkan puluhan kepala kuil hingga berkeping-keping. Terlalu kuat. Hu masih begitu tercengang hingga dia bahkan lupa mengaktifkan jimat di tangannya. Mata indah Huo Jingjing berbinar saat dia bergumam, Dev benar-benar bisa mengendalikan boneka perang yang begitu kuat. Lan Lianhua tampak serius. Saya khawatir kedua prajurit ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Hanya Mo Qingyun yang tahu asal-usul kedua prajurit kuno itu, jadi itu tidak mengejutkan. Puluhan ribu tahun yang lalu, sebuah sekte yang mampu membuka dunia di surga meninggalkan dua prajurit pelindung, jadi pastilah sekte itu sangat kuat. Di tengah medan perang, pertempuran antara Dev dan Inspektur Jenderal telah memasuki tahap sengit. Huo Zhao menatapnya dengan tatapan kosong, benar-benar tercengang. Ayah, apakah kami butuh bantuanmu? Guru Huo bertanya kepada Huo Zhao dengan suara rendah. Bantu ibumu, tidakkah kau lihat bahwa petugas patroli ingin membunuh adikmu? Mungkin Dev bisa membunuhnya, dan adikmu akan terselamatkan. Huo Zhao melotot ke arah Guru Huo dan berkata. Bab 5065, menjadi kerabat. Ayah, apakah menurutmu adikku benar-benar membiarkan Dev melakukannya? Tanya Guru Huo. Huo Zhao terdiam, lalu mengangguk, sepertinya itu benar. Jadi, Dev adalah saudara iparku. Jalan pikiran Guru Huo sungguh menakjubkan. Diam. Huo Zhao melotot ke arah putranya dan menyuruhnya berhenti bicara. Kau bahkan tidak tahu seperti apa rasanya, dan kau telah menjadi saudara iparku. Jika Dev benar-benar memaksakan diri untuk tidur dengan putrinya, Huo Zhao akan membalas dendam bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Tetapi jika putrinya benar-benar setuju, dan keduanya bersedia, Huo Zhao akan benar-benar merasa itu agak rumit. Sementara Huo Zhao melamun, pertempuran terus berlanjut. Bajingan kecil, aku ingin kau mati. Utusan patroli itu menjadi gila. Dia menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Cambuk tulang itu langsung berubah menjadi naga darah sepanjang 100 kaki. Naga darah melahap langit. Naga darah itu meraung dan menyerbu ke arah Dev. Kemanapun ia lewat, bahkan udara pun terkikis dengan suara mendesis. Sedikit. Dev mencibir, kekuatan spiritual dalam tubuhnya melonjak liar, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Dentang, dentang, dentang. Suara pedang yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit dan bumi, dan puluhan ribu bayangan pedang emas muncul di belakang Dev, melesat ke arah naga darah seperti hujan badai. Boom, boom, boom. Di tengah ledakan yang memekakkan telinga itu, jantung naga darah itu tertusuk ribuan pedang, mengeluarkan suara melengking, dan akhirnya meledak menjadi kabut darah dengan keras. Tidak mungkin. Petugas patroli itu tampak pucat, menoleh ke arah Huo Zhao dan berkata, apa yang masih kamu lihat? Mengapa kamu tidak segera menolongku? Perkataan utusan patroli itu membuat tubuh Huo Zhao sedikit gemetar. Tuan, Anda tidak sebanding dengan Dev. Jika saya maju untuk membantu, bukankah saya hanya akan menjadi umpan meriam? Kata Huo Zhao. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku perintahkan kau untuk menghentikan Dev sekarang juga. Setelah utusan patroli selesai berbicara, dia berbalik dan hendak melarikan diri. Mau pergi? Mata Dev dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia muncul di belakang inspektur itu dalam sekejap. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangan kanannya dan langsung menembus dadanya. Engah! Darah berceceran, dan petugas patroli itu menatap pedang pembunuh naga yang menonjol dari dadanya, matanya penuh ketidakpercayaan. Kamu berani membunuh kuil. Omong kosong sekali. Dev mendengus dingin dan mengayunkan pedang pembunuh naga. Sikat. Tubuh utusan patroli itu terbelah menjadi dua bagian, dan baik tubuh maupun jiwanya hancur. Pada saat yang sama, kedua prajurit itu membunuh beberapa kepala kuil terakhir, dan seluruh medan perang menjadi sunyi dalam sekejap. Gudong. Huo Zhao menelan ludah, kakinya gemetar tak terkendali. Tuan Huo di belakangnya bahkan lebih menderita, selangkangannya sudah basah, dan ketika dia melihat tatapan Dev, dia berlutut, kakak-kakak ipar, ampuni aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Melihat kejadian ini, Huo Jingjing pun segera berlari ke arah Dev, menarik lengannya dan memohon, Dev, demi aku, tolong ampuni ayah dan saudaraku. Dev menatap Huo Jingjing, lalu menatap Huo Zhao yang tampak pucat, lalu berkata dengan tenang, ayah mertua, bisakah kita bicara baik-baik sekarang? Tubuh Huo Zhao gemetar, lalu dengan cepat memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis, sayangku, menantu laki-lakiku sayang, kita ini keluarga, tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan. Dev mengangkat bibirnya sedikit, dan dua prajurit kuno berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki tubuh Dev. Dev kemudian memegang pinggang ramping Huo Jingjing dan berjalan menuju Huo Zhao, dalam hal ini, Istana ke-8 akan berada di bawah komandoku mulai hari ini dan seterusnya. Apakah ayah mertua setuju? Huo Zhao tidak berani menolak, dan mengangguk berulang kali, tidak keberatan. Sama sekali tidak keberatan. Menantu laki-lakiku tersayang sangat kuat, sudah sepantasnya kau menyerahkan Istana ke-8.
Hu Mazi dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa ketika mereka melihat ini. Siapa yang mengira bahwa Wu Zhao, yang begitu agresif dan siap membunuh Dev beberapa waktu lalu, kini gemetar seperti burung puyuh. Bagaimana dengan kesombongan para dewa? Bagaimana dengan aturan para dewa yang lebih memilih mati daripada menyerah? Sejujurnya, klan dewa hanyalah klan yang mengaku dirinya sendiri. Orang-orang ini juga manusia, dengan emosi dan keinginan manusia. Mereka bahkan takut mati. Bab 5066, Dua Fraksi. Sekarang Pangeran ke-8 telah berubah dari musuh menjadi saudara. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Dev. Namun, ini juga merupakan hasil terbaik. Dev masih memiliki sedikit pengetahuan tentang kuil dan para dewa. Sekarang setelah Master Istana ke-8 telah menjadi ayah mertuanya, ia akan dapat lebih memahami kuil dan para dewa sebagai satu kelompok. Dia tahu bahwa kuil tidak akan pernah menyerah, dan bahkan mungkin akan berakhir dengan seluruh klan dewa. Dev harus memahami mereka. Dev untuk sementara waktu membiarkan Wu Zhao membawa orang-orang dari Istana ke-8 dan tinggal di benua Changsuan. Teratai Biru sangat antusias dengan Istana ke-8. Lagi pula, memiliki teman yang kuat jauh lebih baik daripada memiliki musuh yang kuat. Kemarin kita adalah musuh, hari ini kita adalah teman yang bisa kalian ajak bicara tentang apa saja. Perubahan seringkali begitu ajaib. Hanya karena Dev memaksa Huo Jingjing tidur dengannya selama satu malam, segalanya mulai berubah. Ayah mertua, bisakah kamu memberitahuku secara rinci tentang kuil dan para dewa? Dev bertanya kepada Wu Zhao. Dia ingin tahu lebih banyak tentang kuil itu. Ekspresi Wu Zhao membeku, dan dia berbisik, menantu laki-lakiku tersayang, jika kamu membunuh utusan patroli, kuil tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Protoss mengklaim diri sebagai ras pilihan Tuhan, dengan darah bangsawan, dan tidak akan pernah membiarkan orang luar menodainya. Dan kamu, tidak hanya membunuh orang-orang di kuil, tetapi juga. Dia baru setengah jalan berbicara ketika dia melirik Huo Jingjing yang berdiri di samping Dev, dan berhenti berbicara. Huo Jingjing sedikit tersipu dan berkata dengan lembut, "Ayah, Dev tidak bermaksud menyinggung klan dewa. Selain itu, putriku mengajukan diri." Huo Zhao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, "Gadis bodoh, kuil tidak akan peduli apakah kamu bersedia atau tidak. Jika seorang wanita dari klan dewa menikah dengan seseorang dari ras lain, paling tidak, kultivasinya akan dihapuskan, paling buruk. Dia akan dihukum mati." Dev mengerutkan kening, sangat mendominasi. Huo Zhao mengangguk, aturan klan dewa selalu seperti ini. Tetapi, tiba-tiba dia merendahkan suaranya, jika menantuku ingin melawan kuil, itu bukan tanpa peluang. Oh, mata Dev menyipit. Bagaimana menurutmu, ayah mertua? Mata Huo Zhao bersinar dengan kilatan cahaya, Protoss bukanlah entitas monolitik. Meskipun 8 istana berada di bawah kuil suci, pada kenyataannya, kita hanyalah kekuatan pinggiran. Kekuatan inti yang sesungguhnya ada di tangan Istana Raja Suci. Dan di dalam Istana Para Dewa, ada dua faksi, konservatif dan reformis. Kaum konservatif bersikeras bahwa garis keturunan para dewa itu murni dan tidak akan pernah mengizinkan perkawinan campur dengan orang luar, sedangkan kaum reformis percaya bahwa jika para dewa ingin melanjutkan kejayaan mereka, mereka harus menyerap para jenius asing dan mematahkan belenggu garis keturunan. Dev berpikir sejenak, jadi, ayah mertuaku adalah seorang reformis. Huo Zhao tertawa, menantu laki-lakiku tersayang benar-benar pintar. Meskipun istana ke-8ku mematuhi perintah kuil di permukaan, pada kenyataannya, kami telah lama tidak puas dengan aturan klan dewa yang sudah ketinggalan zaman. Jika saja aku tidak terluka parah dalam pertarungan denganmu terakhir kali ketika jiwaku meninggalkan tubuhku, aku pasti sudah memberontak sejak lama. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Zhao, Dev merasa sedikit malu. Bagaimanapun, dia telah melukai Huo Zhao 2 kali. Sekarang, apakah luka ayah mertuaku sudah sembuh? Tanya Dev. Huo Zhao menggelengkan kepalanya, mendesah, dan berkata, saat ini, kuil tidak terlalu peduli dengan pasukan pinggiran seperti kita, jadi sumber daya yang mereka berikan sangat sedikit. Tanpa sumber daya, lukaku akan sulit disembuhkan. Jika aku tidak harus melakukannya, aku tidak akan membawa orang ke dunia ini dan mengambil alih kota Flying Tiger untuk menjara sumber dayanya demi aku. Ayah mertua, istana ke-8mu sebelumnya berada di surga kedua. Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, aku masih memiliki rumah besar di surga kedua, tetapi aku terluka. Dengan kekuatan istana ke-8, sulit untuk mendapatkan sumber daya di surga kedua. Aku hanya bisa datang ke surga pertama. Huo Zhao mengangguk. Ayah mertua, cederamu disebabkan olehku. Aku akan mengganti rugimu, kata Dev. Bab 5067, kakak ipar selamatkan aku. Tidak perlu melakukan itu. Kamu hanya perlu bersikap baik kepada Jingjing dan mencintainya dengan baik. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi seorang istri. Huo Zhao menatap Huo Jingjing dengan penuh kasih sayang.
Benar sekali, kakak ipar, kamu harus bersikap lembut. Tadi aku melihat adikku pincang saat berjalan. Dia pasti bengkak. Tuan Huo juga berbicara dari samping. Huo Jingjing langsung tersipu dan menatap kakaknya lalu berkata, Huo Feng, aku akan memukulmu sampai mati. Saat mengatakan hal itu, Huo Jingjing meninju Huo Feng, yang langsung lari setelah melihat kejadian itu. Dua orang saling mengejar. Baru pada saat inilah Dev menyadari bahwa saudara iparnya sebenarnya bernama Huo Feng. Kedua anak ini selalu berkelahi dan bermain seperti ini. Huo Zhao berkata dengan lega, Ayah mertua, aku akan membawamu ke suatu tempat untuk menyembuhkan lukamu. Kurasa lukamu akan sembuh dalam waktu kurang dari sehari. Dev berkata pada Huo Zhao. Di mana? Huo Zhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian akan tahu saat kalian sampai di sana. Dev tersenyum. Dev membawa Huo Zhao langsung ke menara penekan setan. Melihat menara penekan setan, merasakan aliran waktu di dalamnya, dan tumpukan batu abadi, Huo Zhao sedikit terkejut. Menantu laki-lakiku tersayang, apa ini? Huo Zhao bertanya dengan kaget. Ini adalah menara penindas iblis. Waktu mengalir 100 kali lebih cepat di dalam menara daripada di luar. Artinya, 1 tahun di luar menara akan memakan waktu 100 tahun di dalam. Kata Dev. 100 tahun, Huo Zhao terkejut. Maksudnya, kalau siang hari aku latihan di sini, di luar juga cuma sehari. Dev mengangguk, tidak buruk. Napas Huo Zhao menjadi cepat. Tidak heran Dev berkata bahwa dia bisa pulih dalam 1 hari. Dari mana menara penekan setanmu berasal? Huo Zhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev tersenyum tipis dan berkata, Ayah mertua, kamu harus sembuh dulu, baru kita bicara nanti. Ekspresi rumit terpancar di mata Huo Zhao, lalu dia tersenyum dan berkata, Wah, sepertinya penglihatan putriku. Memang bagus. Huo Zhao cukup puas dengan Dev sekarang. Dev tertawa diam-diam ketika mendengar ini. Orang tua ini jelas-jelas telah dikalahkan olehku, tetapi sekarang dia mencoba menyelamatkan mukanya. Akan tetapi, dia tidak mengeksposnya, melainkan meminta Huo Zhao untuk segera menyembuhkan lukanya. Di dalam menara penekan iblis, Huo Zhao duduk bersila, merasakan energi spiritual yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dev keluar dari menara penekan setan dan melihat Huo Jingjing mengejar dan bertarung dengan Huo Feng yang sedang dipukuli dan melarikan diri dengan panik. Kakak ipar, selamatkan aku. Kakak ipar, selamatkan aku. Ketika Huo Feng melihat Dev, dia segera bersembunyi di belakang Dev. Melihat Huo Jingjing mengejarnya, Huo Feng berkata kepada Dev, Kakak ipar, berusahalah lebih keras malam ini dan buat adikku tidak bisa berjalan, sehingga dia tidak bisa mengalahkanku. Huo Feng, kamu masih bilang, aku akan menghajarmu sampai mati. Wajah Huo Jingjing memerah karena malu. Dev tersenyum tipis, mengabaikan pertengkaran kedua saudara kandung itu, dan memasuki kamar Humazi. Humazi sedang berkelahi dengan dua wanita, dan terkejut ketika melihat Dev mendorong pintu hingga terbuka. Sialan, kamu tidak tahu cara mengetuk pintu, kata Humazi dengan tidak puas. Tuan Hu, apakah Anda benar-benar ingin mati di perut wanita setiap hari? Dev tidak bisa berkata apa-apa. Jangan khawatir, kamu sama sepertiku. Tidakkah kamu tahu berapa banyak wanita yang kamu miliki? Humazi menatap Dev dengan tatapan kosong. Dev tiba-tiba terdiam. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak wanita yang dimilikinya. Tuan Hu, saya ingin melihat sesuatu, kata Dev. Ketika Humazi mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan meminta kedua wanita itu untuk mengenakan pakaian mereka dan pergi. Apa yang sedang kamu lihat? Tanya Humazi. Dev langsung mengeluarkan peti mati dari cincin penyimpanan. Peti mati itu berwarna merah darah dan memiliki tanda-tanda di atasnya. Dev benar-benar ingin tahu apa yang ada di dalam peti mati itu. Bab 5068, ada orang di dalam. Pada awalnya, Dev ingin mendobrak peti mati itu dengan paksa, tetapi ia takut barang-barang di dalamnya akan rusak. Rune pada peti mati ini sangat istimewa. Rune ini bukan rune formasi, tetapi lebih seperti segel. Humazi sangat ahli dalam mantra penyegelan semacam ini, jadi Dev datang kepadanya untuk melihatnya. Sial, kamu sungguh tidak beruntung. Bagaimana kamu bisa mendapatkan peti mati? Ketika Humazi melihat ini, dia langsung mengerutkan kening. Tuan Hu, peti mati ini adalah harta karun. Dev menceritakan kepada Humazi apa yang terjadi di reruntuhan. Ketika Humazi mendengar ini, dia langsung tertarik. Dia lalu melihat peti mati itu dengan saksama dan melihat rune di atasnya. Peti mati ini disegel oleh seseorang. Tampaknya mereka tidak takut orang lain membukanya, tetapi mereka takut barang-barang di dalamnya akan keluar. Rune penyegel ini digunakan untuk menekan benda-benda di dalam peti mati. Humazi melihatnya dengan cermat dan berkata, Maksud Tuan Hu, ada seseorang di dalam peti mati ini. Dev sedikit terkejut.
Saya hanya menebak, buka saja dan lihat. Humazi berkata demikian, lalu dengan lembut meletakkan tangan kanannya di atas peti mati, sambil menggumamkan sesuatu. Dalam sekejap, rune pada peti mati itu mulai bergetar, lalu secara otomatis terurai. Melihat pemandangan ini, Dev menjadi sedikit gugup. Pada saat yang sama, ada pedang pembunuh naga di tangannya. Jika benar-benar ada bahaya di dalam peti mati itu, dia akan segera mengambil tindakan. Saat rune-rune itu terurai, peti mati itu mulai bergetar. Dev menarik Humazi kembali, dan mereka berdua menyaksikan dengan tenang. Tak lama kemudian, peti mati itu perlahan terbuka sedikit, lalu sebuah tangan putih yang mengejutkan terjulur keluar dari peti mati itu. Melihat telapak tangan yang terbuka, jelaslah bahwa ada seseorang di dalamnya. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, siap bertempur. Humazi buru-buru menggunakan darah dan esensinya untuk menggambar jimat, siap untuk menekan musuh kapan saja. Tepat saat kedua pria itu menatap peti mati dengan gugup, siap beraksi kapan saja, dua aliran kabut hitam tiba-tiba muncul dari tubuh Dev. Dua prajurit kuno keluar tanpa peringatan. Setelah kedua prajurit itu muncul, tangan pucat itu tiba-tiba berhenti, lalu menarik kembali dan menutupi peti mati itu lagi. Dev sangat bingung. Mengapa kedua prajurit kuno ini tiba-tiba muncul sendiri tanpa dipanggil? Apakah karena peti mati ini? Dev tidak punya pilihan selain memanggil kedua prajurit itu kembali ke tubuhnya, dan kemudian berkata kepada peti mati itu, "Keluarlah, tidak apa-apa. Karena kita tahu ada orang di dalam, ada sesuatu untuk dibicarakan." Tetapi setelah Dev berbicara lama, tetap tidak ada pergerakan dari peti mati itu. Dev kemudian berjalan mendekat dan mencoba membuka peti mati itu, tetapi setelah mencoba beberapa kali, sepertinya peti mati itu terkunci dari dalam dan tidak bisa dibuka sama sekali. Sialan, aku tidak percaya. Dev mengangkat pedang pembunuh naga, ingin membelah peti mati itu dengan satu pukulan. Nak, tutup kembali peti mati itu. Kalau isi di dalamnya bocor, kamu akan mendapat masalah. Pada saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara di lautan kesadaran Dev. Dev tertegun dan bertanya, "Senior, apakah Anda tahu apa yang ada di dalamnya?" "Aku tidak tahu, tapi aku tahu kalau kau membukanya, kau akan mendapat masalah," kata Raja Iblis Awan Merah. Melihat hal ini, Dev mengurungkan niatnya untuk membuka paksa peti mati itu dan meminta Humazi untuk menempelkan jimat di atasnya dan menyegelnya kembali. Setelah mengembalikan peti mati itu ke dalam ring penyimpanan, Dev dan yang lainnya akan membuka kedua peti mati itu dan memeriksanya apakah sudah cukup kuat. Karena dia tahu ada orang di dalam dan tidak ada harta atau sumber daya, Dev tidak terlalu tertarik. Tepat saat Dev menyimpan peti matinya, seseorang menemukan Dev. "Tuan Dev, Suani memanggil Anda." Pengunjung itu berkata kepada Dev. Dev bingung dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan teratai biru padanya. Ketika Dev bergegas ke aula, Lan Lianhua dan Mo Qingyun ada di sana. "Suano, aku ingin tahu apa yang ingin kamu bicarakan denganku," tanya Dev. Bersambung.